Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan-ikhwan yang saya cintai karena Allah, yang semoga Allah rahmati, para akhwat yang semoga Allah berkahi, dan para ummahat yang semoga Allah berikan kebaikan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah itu memiliki kesempurnaan di dalam nama, Allah memiliki kesempurnaan di dalam zat-Nya, Allah memiliki kesempurnaan di dalam sifat dan setiap syariatnya. Dan Allah begitu baik pada kehidupan kita, walaupun sering sekali kita tidak bisa membalas setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah terus berikan kepada kita dengan ketaatan. Tetapi itu tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk menghentikan laju nikmatnya pada kehidupan kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu sempurna di dalam baiknya. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan pagi, siang kita sudah bermaksiat. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan sore, tapi kita sudah berbuat dosa. Tapi itu pun Allah tidak menghentikan laju nikmatnya pada kehidupan kita. Makanan tetap lezat kita nikmati, minuman tetap segar membasahi kerongkongan kita, udara segar tetap kita hirup, pemandangan indah masih kita nikmati dengan penglihatan kita. Walaupun kita sering sekali mengganti kenikmatan dengan kemaksiatan, itu menunjukkan kepada kita sebuah bukti yang tidak mampu kita bantah. Allah itu sempurna di dalam baiknya pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita mengetahui kalaupun kita mendapatkan ujian yang Allah berikan kepada kita hanyalah seujung kuku. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita seluas samudra. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur, karena orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah pada setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan yang kita syukuri yaitu bukan hanya kenikmatan sandang, papan, dan pangan, tetapi yang kita syukuri adalah salah satu kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Dan salah satu di antara kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang adalah kenikmatan iman dan kenikmatan kita mendapatkan petunjuk ilmu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun kita hadir di sini, saya menyampaikan, antum semuanya mendengarkan, ini semua terselenggara bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan karena supernya kita di dalam takwa, tetapi ketika kita melakukan satu ibadah, satu inci dalam setiap ketaatan kita kepada Allah, maka itu betul-betul karena pertolongan Allah dan bukan karena kehebatan kita. Memahami bahwasanya ibadah kita itu pertolongan Allah penting. Karena kalau kita tidak memahami itu dan lalai, maka biasanya orang yang lupa bahwasanya ibadahnya itu karena semata-mata hebatnya Allah ketika menolong kita, biasanya nanti akan sombong ketika dia beribadah. Dia biasanya akan jumawa ketika dia melakukan ketaatan. Padahal orang yang sombong dalam ibadahnya itu merupakan salah satu bentuk kesombongan yang paling tercela dalam kehidupan manusia. Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan, sombong itu ada 3, tapi yang paling tercela nomor 3. Apa kesombongan yang pertama? Orang yang sombong dengan hartanya, maka ini tercela. Tetapi walaupun tercela, logika dan akal kita bisa memaklumi, karena mungkin dia memiliki harta yang banyak. Ada orang yang sombong hartanya banyak, memang hartanya banyak, rumahnya 20 miliar, mobilnya 3 miliar, sekali sarapan 4 juta. Mungkin sombong, tercela, tapi ya masuk akal. Beda dengan kita, sarapannya cuma kotokan tahu sama bakwan 1, tehnya tawar. Nah, itu kan beda. Tapi tetap tercela. Ada orang yang sombong yang kedua dengan jabatan. Ini juga tercela. Walaupun tercela, tetapi secara logika kita bisa memaklumi. Jabatannya tinggi, dilihat sama banyak orang di bawahnya. Dan banyak orang itu ingin untuk mendapatkan posisi yang dia dapatkan hari ini. Maka kalaupun dia sombong, walaupun itu tercela, tetapi masih bisa dimaklumi. Tapi yang paling parah kata Imam Ibnu Qayyim, sombong yang ketiga.
Sombong yang ketiga itu adalah orang yang sombong dengan ilmunya dan sombong dengan ibadah dan ketaatannya. Ini paling tercela. Karena apa? Orang yang sombong dengan hartanya kelihatan. Orang yang sombong dengan jabatannya memang perhatian orang tertuju kepadanya. Tapi kalau ada orang yang sombong dengan ilmunya, orang yang sombong dengan amalnya, ilmunya belum tentu 100% benar. Ibadahnya belum tentu setiap apa yang dilakukan diterima oleh Allah. Karena menjadikan ibadah diterima itu tidak gampang. Lalu ketika ada orang dia beribadah kok langsung menyombongkan diri, berarti apa yang disombongkan aja tidak ada. Dan itulah kesombongan yang tercela. Makanya semoga saya, antum semuanya, ketika kita mendapatkan ilmu, bukan menjadikan posisi kita menjadi lebih tinggi ketika melihat orang lain. Tapi semoga setiap ilmu, setiap ibadah, setiap sunnah yang kita dapatkan justru semakin menjadikan kita tawadhu melihat orang lain. Karena kita faham, kita mengimani dakwahnya saya karena pertolongan Allah, taklimnya antum karena pertolongan Allah, sholat tahajudnya antum karena Allah, qiraatul Quran kita di waktu pagi tadi itu pun juga karena pertolongan Allah. Maka itulah yang menjadikan kita bersyukur. Karena bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini menyambangi kembali kota Solo. Kota Solo ini dapat dianggap menjadi kota kedua saya, kota ketiga saya. Kota pertama saya Kudus. Kota kedua saya Bekasi. Bekasi itu kota yang indah bagi yang bersabar. Nah, saya termasuk orang yang bersabar. Kemudian kota ketiga saya itu Solo, dan keempat kalau boleh menganggap yaitu adalah Jogja. Saya dulu di pondok pesantren tidak jauh dari sini, yaitu di daerah Simo Boyolali. Kalau di pondok selama 1 bulan ada waktu Jumat keluar, dan tidak ada kita keluar kecuali ke Solo. Karena memang wisatanya orang Boyolali ya datang ke Solo. Dan salah satu kegiatan saya dulu ketika 4 tahun di pondok, kalau ke Solo itu mampirnya ke Kertosuro aja sudah seneng banget. Lalu makan Padang, kalau punya rezeki balik lagi ke Simo Boyolali. Makanya kota Solo ini luar biasa. Ada banyak teman-teman saya yang dulu ketika di Solo juga mendapatkan memori, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ada teman saya kalau habis dari Solo pulang-pulang ke pondok digundul karena dia nonton bioskop dan ketahuan. Ada banyak teman-teman di Solo kadang-kadang mereka punya memori yang bagus ketika datang ke tempat-tempat kayak perpustakaan dan yang lainnya. Dan saya alhamdulillah pada kesempatan hari ini menyambangi kembali kota Solo. Saya terakhir kalau tidak salah mengisi di Solo Baru. Dan kalau tidak salah pada saat mengisi di Solo Baru, saat itu anak saya masih 4. Lalu datang lagi, anak saya sudah 5. Ketika datang ke UMS lewat kajian muslimah ibu-ibu, anak saya jadi 5. Saya datang ke sini ini, anak saya sudah 6. Dan saya mikir, jangan-jangan pulang dari sini istri saya hamil lagi. Dan jadi anak yang ke-7 nanti. Tapi tidak apa-apa. Karena memang saya merencanakan anak saya 12, berarti saya masih separuh perjalanan. Semoga Allah kuatkan perjalanan saya. Dan semoga istri saya betul-betul mendengar rintihan doa seorang hamba. Makanya istri saya kalau ada kajian tabligh akbar itu kayak kemarin bercanda sama saya, ketar-ketir saya Kenapa? Karena kamu itu kebiasaannya kalau di masjid selalu meminta didoakan supaya punya anak lagi. Apalah daya doa seorang istri berhadapan dengan ribuan jamaah yang berdoa di masjid. Nah, kita buktikan ini. Apakah doanya antum semuanya ataukah doa istri yang mustajab? Karena istri berkata, jangan dululah, tunggu si Basim kecil ini agak besar, insyaallah. Tapi alhamdulillah beliau termasuk orang yang punya keinginan kuat supaya nanti punya banyak anak. Karena salah satu sifat wanita surga itu selalu saya sampaikan al-walud. Al-walud itu banyak anak. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata,
ada dosa pada wanita yang tidak bisa dihapuskan kecuali karena dia merawat anak-anaknya. Dosa itu tidak bisa dihapuskan dengan sholat, dosa itu tidak dihapuskan dengan puasa. Tapi pada wanita itu ada dosa yang hanya dihapuskan dengan dia merawat anak-anaknya. Dan moga-moga istri saya termasuk yang salah satunya diberikan banyak anak. Makanya kalau punya banyak anak itu jangan malu. Banyak wanita hari ini kalau punya banyak anak itu malu. Tapi kalau anaknya cuma 2 itu bangga. Salah ini. Kecuali memang takdirnya dikasih 2. Tapi kalau punya anak itu jangan malu. Banyak wanita itu kalau anaknya banyak selalu ditanya, anaknya berapa? 99. Berapa? 99. Malu dia menyebutkan, padahal punya banyak anak itu karakteristik wanita surga. Moga-moga saya mendapatkan anak 12. Aminkan akhi. Yang aminnya paling keras hati-hati. Karena malaikat akan mengaminkan doa yang sama untuk antum. Jadi kalau yang mengaminkan tadi di rumah anaknya baru 2, siap-siap 10 lagi. Dan kalau para akhwat tadi mengaminkan pun sama. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah materi tentang Golden Ways. Golden Ways ini tidak ada hubungannya dengan Bapak Mario Teguh. Karena kemarin sempat ada yang nge-WA saya, Golden Ways ini apa sih Ustadz? Kayak Mario Teguh. Enggak sih sebenarnya, pinjem temanya beliau. Kalau bermanfaat kan bisa mengalir pahala untuk Bapak Mario Teguh dan supaya Bapak Mario Teguh mengenal sunnah, insya Allah, amin. Tapi kita membahas pada kesempatan hari ini Golden Ways itu adalah jalan emas. Dan kita pengen tahu apa sih artinya Golden Ways yang kita harus mengerti supaya materi ini, nasihatnya Allah, nasihatnya Rasulullah bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita akan buka dalam muqaddimah. Setiap manusia itu selalu memiliki harapan, selalu memiliki resolusi. Saya pernah ditanya beberapa hari yang lalu, ketika saya menyampaikan tentang satu materi, ada yang bertanya, Ustadz, apakah seorang mukmin ketika memiliki resolusi yang dia ingin wujudkan, dia ingin realisasikan itu, apakah salah ataukah tidak? Saya berkata, resolusi itu apa? Resolusi itu harapan di awal tahun supaya dia mampu mewujudkan pada tahun berikutnya apa yang menjadi keinginan dia. Saya lalu berkata kepada beliau, resolusi itu hukumnya ada 2. Kalau resolusi itu adalah keinginan-keinginan dia yang dia ingin wujudkan dan dia ingin aplikasikan dan ingin dia peroleh, tetapi resolusi itu adalah resolusi yang sifatnya kemaksiatan dan dosa, makanya tidak boleh, haram. Karena harapan-harapan tentang kemaksiatan itu dihukumi sebagaimana tujuannya. Kalau tujuannya untuk maksiat maka hukumnya menjadi haram. Ada yang ingin memiliki resolusi tahun ini ingin membuka diskotik, haram. Ada yang mengatakan saya tahun ini tahun 2020 saya ingin menjadikan dia pacar saya, haram. Karena itu termasuk kemaksiatan dan segala sesuatu dihukumi dengan tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah sesuatu yang haram, maka dia pun menjadi haram. Al-ibaratu bil maqasid. Tetapi kalau ada orang memiliki harapan, harapannya itu adalah tentang kebaikan, apapun namanya harapan itu. Kalau orang Indonesia sebagian menyebutnya dengan kata resolusi. Kalau resolusi dan harapan itu adalah tentang kebaikan, maka sesungguhnya itu halal. Kita ingin memiliki rumah, boleh. Kita ingin memiliki motor, tidak apa-apa. Karena itu merupakan harapan dan resolusi yang sifatnya adalah mubah. Sifatnya tidak melanggar kepada syariat dan tidak melanggar kepada kitabullah, maka hukumnya pun menjadi halal sesuai dengan tujuan yang dia miliki. Ketika kita mengetahui hukum dari resolusi dan hukum dari harapan, maka setelah kita paham hukumnya, pasti dari kita memiliki harapan. Karena salah satu perkara yang membuat kita terus terpacu di dalam kebaikan itu kalau kita memiliki satu harapan, satu keinginan. Maka kita terpacu dalam kebaikan kita untuk terus bagaimana kehidupan kita berhasil mewujudkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Orang yang tidak ingin hafal Quran, tidak memiliki harapan hafal Quran, pastinya dia tidak akan pernah tergerak, termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran.
Mungkin dia akan mencukupkan 3 surat yang terakhir dan dia merasa sudah bisa dengan itu untuk kemudian cukup dalam ibadahnya. Tapi bagi orang yang ingin hafal Al-Quran dan itu dijadikan harapan dan resolusi, maka dia akan terpacu terus untuk melakukan apapun supaya dia hafal Quran. Mungkin orang lain mengambil porsi ketika membaca Al-Quran cuma 10 menit, maka dia 1 jam sesuai dengan tujuan yang dia miliki pada kehidupan. Karena memiliki tujuan itu menggerakkan kita dalam kebaikan. Saya teringat ada cara orang Jepang unik. Orang Jepang itu mengimpor satu ikan ke satu tempat, tapi sering gagal. Karena ikan itu kalau diimpor sering mati dalam perjalanan dan tidak sampai pada tujuan. Bukan di Jepang. Orang mau ngirim ke Jepang. Orang Jepang menantikan ikan itu tetapi sering tidak mereka dapatkan. Karena di antara ratusan ikan yang dikirim, maka sebagian besar ikan-ikan itu mati. Maka negara pengirim ikan ini kepada orang Jepang akhirnya mulai menyerah. Kami tidak bisa ngimpor ikan ini kepada kalian orang Jepang, karena ikan ini kalau dibawa dalam perjalanan selalu mati. Orang Jepang itu langsung mikir, gimana caranya supaya ikan itu ketika diimpor ke Jepang tetap dalam kondisi hidup. Maka orang Jepang itu memiliki sebuah tips dan trik yang unik, tapi memberikan banyak pelajaran. Ikan itu lalu kemudian diberikan umpan dengan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ditaruh pada tempat yang sama dengan ikan yang mau diimpor. Lalu kemudian ikan-ikan besar yang mau diimpor itu ketika dicampur di dalamnya ikan-ikan kecil yang bisa menjadi mangsanya dan makanannya, akhirnya ikan besar itu terus dia bergerak untuk kemudian mengikuti ikan-ikan kecil itu untuk mereka makan kalau mereka dalam kondisi lapar. Ternyata cara itu berhasil. Akhirnya ikan itu akhirnya hari ini bisa dikirimkan ke Jepang, diimpor ke Jepang dalam kondisi hidup semuanya ikan tersebut. Karena ikan besar itu diberikan rangsangan, stimulan, yaitu stimulus dengan ikan-ikan kecil supaya dia terus bergerak untuk mengikuti ikan kecil itu dan memakan ikan kecil itu. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ikan tersebut ketika dia mati, ketika tidak bergerak, tapi dia terus bergerak dan akhirnya masih hidup? Itulah sebuah analogi. Kalau kehidupan kita tidak memiliki harapan, biasanya itu kehidupannya tidak ada yang menarik. Paling-paling makan, tidur, ngelamun. Makan, tidur, ngelamun. Karena pada kehidupannya dia tidak memiliki harapan. Kalau kita tanya, kamu itu tujuannya siapa sih hidup? Ya kami kan adalah kaum rebahan, nah, gitu. Istilah apa? Dan tidak ada yang kemudian mereka inginkan kecuali hanya semacam itu, karena dia tidak memiliki tujuan. Tapi ketika kemudian kita memiliki tujuan, maka tujuan itulah yang bisa memberikan energi kebaikan pada kehidupan kita, termotivasi kita bergerak untuk mewujudkan apa yang kita inginkan supaya keinginan itu dapat kita peroleh pada kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan harapan. Itulah yang dinamakan dengan al-ghayah. Makanya orang mukmin itu selalu punya tujuan. Orang mukmin itu selalu punya harapan dari satu tujuan yang dia ingin peroleh, dan itu merupakan sesuatu yang sifatnya merupakan bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah. Kenapa orang mukmin selalu mampu bangun tengah malam? Karena tujuannya surga. Kenapa orang mukmin selalu mampu untuk menjaga dirinya dengan menutup aurat? Ya. Dan tidak mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Ngawur ente. Oh, acara reuni aja dia ada dress code-nya kok. Masa orang mukmin tidak ada dress code-nya? Maka sesungguhnya ketika kenapa dia mampu menutup aurat? Karena dia kemudian tahu bahwasanya menutup aurat itu merupakan tujuan dia untuk mendapatkan surga. Kalau orang yang beriman sudah menetapkan tujuannya yang paling tinggi yaitu adalah surga, maka seluruh aktivitasnya itu akan terbaca bahwasanya semuanya mengarah kepada apa yang dia inginkan. Dan itu menjadi satu kebaikan. Sama pula ketika kita menjadi orang mukmin dan kita semoga berharap menjadi bagian dari sifatnya orang mukmin, maka orang mukmin itu pasti memiliki harapan selain harapan surga yang menjadi tujuan tertinggi dan terbesar pada kehidupan kita. Orang mukmin itu pasti punya tujuan. Orang mukmin itu pasti punya harapan. Kalau tujuan kita ke surga pasti juga ada harapan. Dan orang mukmin itu selain memiliki tujuan yaitu adalah surga, kita ini memiliki harapan.
Harapan ini tentunya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu beda. Kalau orang beriman harapannya mungkin sesuatu yang sifatnya tidak terlalu penting. Mungkin harapannya itu pengen supaya dia bisa kenalan dengan itu, mungkin bisa dapatkan tanda tangan itu mungkin harapan orang yang tidak terlalu beriman. Tapi kalau kita beriman, selain kita memiliki tujuan, yaitu tujuan kita adalah surga, kita pasti memiliki harapan, kita pasti memiliki resolusi. Harapan dan resolusi itu pasti kita miliki. Ketika antum dan saya memiliki harapan dan resolusi apapun itu, ada yang pengen hafal Quran, ada yang pengen punya pondok pesantren, ada yang pengen supaya kita menghajikan dan mengumrohkan orang tua kita, ada yang pengen punya rumah tahfidz, ada yang kepingin menjadi guru tahfidz, ataupun harapan-harapan kebaikan yang pernah kita dapatkan dan kita hari ini masih menggenggam harapan itu. Maka salah satu di antara konsekuensi kalau saya dan antum memiliki harapan, yaitu adalah bagaimana kita mengetahui jalan-jalan apa yang bisa menjadikan kita meraih harapan kita, sebagaimana kita ingin mendapatkan tujuan kita, yaitu adalah surga. Karena harapan kebaikan itu menjadi anak tangga menuju kepada surganya Allah. Saya tidak bicara harapan antum itu sebagaimana orang-orang yang tidak ngaji. Kalau orang tidak ngaji itu kan harapannya begitu-begitu aja, recehan. Ketemu bintang K-pop, nah itu harapan dia. Karena memang harapannya begitu. Bagaimana kemudian nanti hidungnya tidak lagi pesek, harapannya di situ. Bagaimana nanti kulitnya putih, rambutnya tidak ketombean, harapannya di situ. Tapi bagi orang yang beriman, harapannya tidak serendah itu, tidak serendah recehan, tetapi harapan kita itu karang yang besar, gelombang yang besar, itu harapan kita. Dan ketika kita semuanya memiliki harapan yang berbeda-beda di sini, maka kita harus paham apa syariat menerangkan kepada kita supaya kita mampu mewujudkan harapan itu datang pada kehidupan kita. Apa yang harusnya kita lakukan, Ustadz, supaya harapan-harapan itu datang pada kehidupan kita. Dan itulah yang kita sebut dengan golden wish. Golden wish itu merupakan jalan emas kita untuk mewujudkan harapan-harapan yang kita miliki, supaya harapan itu membuat kita kuat untuk menuju kepada tujuan, karena tujuan besar kita itu adalah surga. Harapan itu anak tangganya menuju kepada apa yang kita inginkan. Antum kalau menetapkan tujuan, saya menetapkan tujuan yaitu adalah surga, tetapi saya tidak memiliki harapan, bagaimana saya termotivasi? Makanya harapan itu membuat kita termotivasi. Makanya kalau ada orang mukmin, kapanpun itu, tidak harus selalu ketika awal tahun baru, tapi kapanpun dia membuat resolusi itu boleh, hukumnya mubah, selama harapan itu harapan kebaikan. Dan antum kalau tidak memiliki harapan, coba akhi, kalau antum tidak memiliki harapan, pulang dari sini harus membuat list harapan-harapan apa yang antum lakukan, supaya harapan itu ketika terwujud, antum tahu betapa besarnya pertolongan Allah dan membuat kuatnya antum perjalanan menuju kepada tujuan antum, yaitu adalah surga. Ada ustadz itu bicara begini, ustadz tahu nggak? Saya dulu ketika pertama kali ke Jakarta, kata beliau, banyak masjid yang dimasuki oleh beliau ketika sholat. Dia masuk ke masjid Pondok Indah, dia masuk ke masjid Al-Azhar, dan masjid-masjid besar. Dan setiap dia masuk ke masjid besar itu, setiap keluar habis sholat pada masjid itu, tahu antum harapan dia apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya nanti akan datang lagi ke tempat ini bukan menjadi makmum, tetapi menjadi mu'alim yang mengajarkan kalimat-kalimatmu. Itu harapan dari tujuan besar, yaitu surga. Ternyata beberapa tahun kemudian, apa yang dia selalu doakan ketika di pintu masjid, ketika keluar dari masjid tersebut, satu persatu masjid yang pernah beliau datangi ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, ketika dia kuliah, satu persatu masjid itu meminta beliau untuk mengisi jadwal kajian tetap pada masjid-masjid yang pernah beliau doakan di pintu masjidnya. Masya Allah. Contohnya dia berdoa di pintu masjid Al-Azhar pusat Kebayoran. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah nanti kalaupun saya datang ke sini setelah saya mendapatkan ilmu yang aku pelajari, ya Allah, saya akan datang ke sini, ya Allah, Engkau berikan amanat kepada saya untuk mengajarkan ilmumu di masjid ini. Dan itu tidak perlu bertahun-tahun. Dia fokus dengan apa yang dia perbuat ketika dia belajar. Lalu akhirnya Allah panggil kembali sebagaimana doa yang dia panjatkan ketika memiliki harapan. Hari ini beliau memiliki jadwal kajian tetap di masjid-masjid yang pernah beliau masuki, dan beliau berdoa di pintu-pintu masjidnya. Itu harapan. Itu harapan. Ya.
Maka itu akan kemudian memberikan kepada kita apa? Kemantapan kita untuk terus menuju kepada surga. Kalau harapan di dunia dalam kebaikan diwujudkan sama Allah, berarti tujuan besar pun akan dimudahkan oleh Allah selama terus kita bergerak menuju kepada ridhonya Allah. Dan itu kebaikan, akhi. Maaf ya, jangan sampai nanti salah kesimpulan. Ngelihat akhwat, itulah moga-moga harapan saya dialah jodoh saya gitu. Nanti nyari nomor WA, itu namanya pacaran. Makanya itulah yang menjadikan saya ingin membahas golden ways ini. Masalah apa, Ustadz? Yaitu masalah ketika kita bicara tentang harapan, bicara tentang resolusi, bicara tentang keinginan, apapun yang antum miliki, ayo saya dan antum mempelajari semua informasi, semua kabar yang datang dari para ulama. Ketika para ulama menyampaikan kepada kita perkara apa saja yang menjadi golden ways-nya kita, supaya kemudian harapan itu muncul dan harapan itu terwujud pada kehidupan kita. Dan itu pengen kita pelajari pada kehidupan hari ini. Tentunya harapan itu selalu ada kaitannya dengan akhirat. Ini penting. Jadi kalau antum nanti punya harapan-harapan yang sifatnya duniawi, nah, tidak menjelaskan itu. Saya pengen punya mobil Lamborghini, Ustadz. Alah, itu ya sudahlah, itu antum sendirilah yang ngatur bagaimana. Saya membicarakan tentang satu hal. Apalagi? Apanya? Yang ditambah? Dua? Saya pegang berdua gini? Ini untuk suara di luar, akhi. Ini suara di luar, akhi. Akhi, loh, antum di luar? Masuk. Atau gini aja, 5 menit ini, 5 menit ini. Nggak nyampe. Ada gitu ya. Kasihan yang di luar dengar. Di luar dengar? Yang di luar dengar? Yuk kita pulang aja ya. Di luar dengar? Panitia di luar nggak dengar, serambi kiri dari arah saya, arah jam 10. Kalau ini dengar? Oh, Masya Allah. Berarti ini aja, akhi. Kalau pakai ini ditaruh aja ya bisa dengar, Ustaz. Oh gitu. Iya. Sudah? Ini harus begini ya? Iya. Masya Allah. Semoga para panitia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Saya juga ada tehnya, nggak ada tehnya dari tadi. Nggak bercanda, udah bercanda. Udah. Ini nggak less waste ini. Ini nggak less waste, saya nggak mau. Taruh ke dalam. Harus ngajinya harus less waste, kurangi plastik. Itu apa, akhi? Teh ya. Jusir sat ada nggak? Itu kan harapan, masa nggak boleh sih? Ya kalau terwujud alhamdulillah, kalau enggak ya jadi catatan. Saya cuma bercanda, akhi. Sudah, akhi, jangan banyak-banyak. Sudah, jazakallah khair. Kita akan lanjutkan. Kalau begitu, Ustadz, setelah kita mengetahui itu, apa yang kami harus lakukan? Antum ada yang saya pengen ngumrohkan ibu saya, Ustadz. Saya pengen untuk menjadi kepala sekolah di pondok pesantren, tapi apalah daya saya cuma anak STM, Ustadz, gitu. Iqra aja 1, nggak naik-naik 2 gitu. Tapi harapan itu nggak pernah padam. Saya pengen punya pondok, saya nggak muluk-muluk, saya nggak pengen punya pabrik, macam-macam ada. Maka setidaknya harapan itu tidak salah, selama harapan itu tidak terlalu tinggi dan harapan itu tidak terlalu melampaui batas. Kalau harapan itu melampaui batas, baru tidak boleh. Ini apa lagi? Kopi? Oh, air putihnya, insya Allah. Nah, kita tunggu beliau aja.
Habis ini apa? Nasi liwet belum ada ini kelihatannya. Bakwan juga belum. Tuh kan mukanya grogi. Sini kamu bukain. Sini anak bukain. Sini anak bukain. Ya nggak apa-apa, kita tunggu sampai duhur. Ya Allah. Semoga beliau pahalanya paling besar di sini. Saya khawatir dia muncul lagi, ya kan? Aduh. Loh, katanya air putih. Itu teh lagi ya. Udah nggak apa-apa, sudah. Nggak usah air putih dulu. Ya, antum duduk di situ aja. Ya, Ana lebih senang antum duduk daripada berdiri. Sekarang kita bahas, sudah paham ya, harapan, tujuan orang mukmin. Nah, ini merupakan pelajaran yang kita dapatkan dari muqaddimah. Sekarang apa sih yang kita harus lakukan supaya betul-betul kita mewujudkan harapan kita? Ada 5 yang kita ingin bahas. Kira-kira moga-moga waktunya cukup. Saya jelaskan mungkin agak pendek-pendek supaya semua dari materi itu akan terwujud. Yang pertama, kalau kita ingin sekali mewujudkan harapan kita supaya terwujud, para ulama memberikan catatan. Yang pertama itu pastikan bahwasanya kalau kita memiliki harapan, harapan yang kita miliki itu betul-betul kita niatkan harapan itu semata-mata karena Allah. Karena barang siapa yang telah menyertakan Allah dalam setiap harapan yang dia miliki pada hidupnya, ketika dia menanam harapan itu di dalam hatinya dan jiwanya, lalu dia bersamakan Allah dalam setiap niat yang telah dia miliki, orang yang telah membersamakan Allah dalam setiap harapan yang dia miliki, bahwasanya tidak ada yang dia niatkan itu kecuali Allah, kecuali pasti Allah akan kemudian mengabulkan apa yang dia minta. Karena apa? Orang kalau sudah niat karena Allah, Allah yang akan mengurus proses akhir dari semua yang telah dia niatkan karena Allah. Masa Ustaz? Benar. Masa cuma jaga niat? Loh, benar. Mana dalilnya ketika antum mengatakan semacam itu? Oke, thayyib, kita datangkan dalil. Karena omongan tanpa dalil itu kan pembicaraan yang tidak perlu kita dengar. Dalilnya yaitu kalau kita membaca dalam satu riwayat yang sahih, ada seorang Arab, ada seorang Arab Badui itu masuk Islam. Fa'aslama, dia masuk Islam. Pada saat itu Nabi masih di Mekah. Fahajaro, kemudian Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah, beliau mewasiatkan kepada para sahabat, tolong ya diperhatikan ini Arab Badui, dikondisikan supaya nanti dia hijrah pula ke Madinah. Para sahabat melaksanakan perintah Nabi. Oke. Arab Badui itu termasuk orang yang ikut hijrah ke Madinah. Kenapa disebut Badui, Ustaz? Mereka tinggal di daerah tebing-tebing dan mereka tidak pernah tinggal lama, kecuali tinggalnya sementara, pindah-pindah. Itu Arab Badui, tidak mengenal peradaban dan tidak mengenal pendidikan. Arab Badui itu ketika mendapati Nabi hijrah, setelah dia masuk Islam, dia ikut hijrah. Awal-awal Nabi ketika berada di kota Madinah, tentunya kita paham ada perang, ada jihad Badar, ada jihad Uhud dan lain sebagainya. Maka termasuk di antara sahabat yang ikut dalam peperangan itu adalah Arab Badui tadi. Dalam peperangan tersebut ketika usai, maka Arab Badui itu sudah pergi duluan sebelum dibagikan ghanimah. Padahal kita paham ghanimah itu merupakan haknya kaum muslimin dalam harta perang. Saya tidak setuju kalau disebut harta rampasan perang, nggak setuju saya. Karena kok dirampas, memang itu sudah jadi haknya kok. Ngerampas itu sesuatu yang sifatnya masih dipegang, itu ngerampas. Saya enggak ngerti kalau bahasa Indonesia enaknya itu apa, al-anfal itu apa ya, ghanimah itu. Harta yang didapatkan habis perang, nah, itu yang paling tepat. Agak panjang Ustaz, enggak apa-apa. Tapi lebih benar daripada pendek, enggak benar juga. Ya kan? Maka Nabi membagikan ghanimah. Ketika Nabi membagikan ghanimah, Nabi tahu Arab Badui tadi ikut di dalam peperangan. Nabi tidak menjumpai. Loh, tadi saya lihat di medan jihad itu Arab Badui ada. Kok sekarang enggak ada? Lalu kemudian Nabi mencari mana Arab Badui. Sudah pergi duluan ya Rasulullah.
masing-masing sahabat membawa ghanimah yang dibagikan oleh Rasulullah. Maka kemudian Nabi menitipkan kepada beberapa sahabat, ini ghanimah, kamu berikan kepada Arab Badui itu, bahwasanya ini ghanimah, aku bagikan kepada dia karena dia berhak untuk mendapatkan ghanimah karena dia termasuk salah satu orang yang ikut berjihad. Para sahabat nyari Arab Badui tersebut dan ketemu. Dan ketika ketemu, diletakkanlah ghanimah. Arab Badui nanya, mahadihi. Para sahabat yang mendapatkan titipan itu kemudian berkata, hadihi ghanimatun qassaman nabiyyu laka. Ini ghanimah yang dibagikan oleh Rasulullah kepada setiap orang yang berperang. Dan kamu ikut berperang. Nah, ini bagian kamu. Nampak di wajahnya itu rasa tidak suka. Diambil ghanimah tersebut lalu bertanya, mana Rasulullah? Rasulullah di sana. Diambil dengan ghanimah yang dia dapatkan dengan kedua tangannya dia pegang, lalu dicari Rasulullah, ketemu dengan Nabi, diletakkan ghanimah itu di depan Rasulullah. Lalu Arab Badui itu berkata, mahadihi ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah dengan lembut menjawab, hadihi ghanimatun qasamtu laka. Ini ghanimah, aku bagikan kepada dirimu. Ini hakmu, ambil. Kita paham ya, ghanimah itu merupakan harta yang paling bersih di atas muka bumi, itu harta ghanimah. Tidak ada secuil syubhat, tidak ada secuil haram, tidak ada. Ternyata Arab Badui tersebut ketika mendapatkan penjelasan dari Nabi, maka Arab Badui itu mengatakan, laisa hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Loh, kok saya dikasih ghanimah? Ingat ya, Arab Badui itu cenderung agak kasar, tapi bukan berarti hatinya kasar, orangnya lembut. Kalau yang lembut, yang kasar-kasar ya. Laisa hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Loh, kok saya dikasih ghanimah ya Rasulullah? Bukan karena ini saya itu ikut beriman, ikut hijrah dan ikut perang. Nabi sabar. Ya, alhamdulillah Rasulullah Muhammad yang jadi nabi. Kalau kita maumu apa? Kan gitu. Rasulullah itu lembut berkata, lah kamu maunya apa? Kalau ghanimah ini tidak mau. Itulah Rasulullah menyelesaikan masalah dengan kelembutan dalam banyak hal, itu Rasulullah. Arab Badui itu berkata, saya itu ya Rasulullah, nanti kalau ada jihad lagi, saya itu pingin nanti tertancap panah di sini ya Rasulullah. Dalam satu riwayat saya baca tombak di sini atau panah di sini ya Rasulullah, di sini ya. Kemudian saya tersungkur mati di jalan Allah. Maka Nabi ketika mendengar harapan dari Arab Badui tersebut, antum tahu apa yang diucapkan Rasulullah? Kalimat pendek tetapi nusuk. Kalau bahasa kita apa? Makjleb. Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, in tasdukillaha yasdukka. Coba kita ulangi bareng-bareng. In tasdukillaha yasdukka. Kalau kamu memang benar apa yang kamu katakan, bahwasanya kamu ingin tersungkur mati syahid, betul-betul kamu ucapkan itu karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan apa yang kamu harapkan. Masya Allah ya, kalimat indah itu. Arab Badui itu pisah dari Rasulullah. Terjadi peperangan berikutnya, Arab Badui ikut peperangan berikutnya, dan ketika terjadi peperangan berikutnya, ketika dia ikut, maka termasuk orang yang meninggal dunia mati syahid di dalam peperangan. Ketika satu persatu jenazah itu dibawa oleh para sahabat untuk dikebumikan, maka Rasulullah itu tiba-tiba kaget. Dilewati sama seseorang yang beliau itu tahu. Nabi berkata, sini. Adalika huwal A'rab, apakah itu adalah Arab Badui? Iya ya Rasulullah. Yang pernah mengatakan kepada diriku dengan menolak ghanimah, lalu berkata bahwasanya dia ingin tertancap tombak atau panah di lehernya sini. Betul ya Rasulullah. Apakah ini dia? Betul ya Rasulullah, ini adalah dia. Masya Allah. Rasulullah kemudian akhirnya melepaskan jubahnya. Kemudian beliau itu diselimuti dengan jubahnya Nabi. Lalu kemudian Rasulullah sholat jenazah. Di akhir sholat jenazah itu Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta kutila wa ana syahidun ala dhalika.
Ya Allah, ini hambamu, dia berperang, dia terbunuh di jalanmu ya Allah, dan akulah yang akan menjadi saksi untuknya kelak pada waktu hari kiamat. Hadis itu memberikan kepada kita banyak pencerahan ikhwan. Kalau kita kaitkan dengan perkataan singkatnya Nabi, intas dukillah yastuka. Kalau kamu niatkan apapun ini karena Allah, Allah yang akan menyelesaikan semua niat yang telah kita miliki. Maaf ya ikhwan, kalau antum, saya ingin memiliki harapan dan ingin terwujud harapan itu dalam kehidupan kita, lalu mengandalkan kekuatan kita, halah manusia itu lemah. Wong manusia ketawa dan menangis itu aja nunggu dari Allah kok. Tetapi kalau kita memiliki harapan dan kita ingin harapan itu terwujud pada kehidupan kita, maka sesungguhnya kunci pertama, golden ways yang pertama kalau kita memiliki harapan kebaikan, walaupun di mata orang itu kelihatannya mustahil, tapi selama harapan itu kita kaitkan dengan Allah, harapan itu akan diselesaikan oleh Allah proses akhirnya. Allah cuma minta satu, bersamakan harapan itu semata-mata kita niatkan untuk Allah. Kita lihat Arab Badui. Arab Badui itu bicaranya apa? Saya ingin tersungkur dengan panah di sini ya Rasulullah. Dan ternyata wafatnya Arab Badui itu bukan karena dipukul, bukan karena ditendang, bukan karena ditebas pedang dengan kakinya, tapi Allah itu mengabulkan persis dan detail sebagaimana dia sampaikan. Allah tidak matikan dia karena tusukan pedang, Allah tidak matikan dia bukan tusukan perut, Allah tidak matikan dia karena tebasan pedang di kakinya, tapi Allah matikan Arab Badui persis dengan redaksi kata yang dia ucapkan di hadapan Rasulullah ketika Nabi mewasiatkan ikhlaskan permintaan itu karena Allah, diikhlaskan permintaan itu karena Allah, dan Allah yang menyelesaikan proses akhirnya.